Shalom, mari kita awali hari ini dengan bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita mau belajar mengutamakan Tuhan. Kita percaya pasti Tuhan memberkati dalam segala apa yang kita kerjakan hari ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih selalu ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri buat kami. Kami mau belajar mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali akan menerima berkat firman Tuhan. Karena kami tahu di dalam kami menerima firman Tuhan, maka hidup kami semakin hari semakin menikmati apa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kami percaya Tuhan akan memberkati hidup kami lebih lagi. Bahkan ada pengharapan yang akan kami terima daripada Tuhan. Ada janji-janji yang luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi.
Salam sejahtera di dalam berkat kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati oleh Tuhan, semua dikasih oleh Tuhan. Bapak percaya kalian semua diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Nah, saat ini berkat rohani yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita adalah mengenai buah roh kelemah lembutan. Ya, karena kita masih berbicara tentang kelemah lembutan, ya. Siapakah yang sudah mempraktekkan buah roh kelemah lembutan dalam kehidupan kalian semua? Ada yang sudah melakukan kelemah lembutan itu? Ada? Puji Tuhan, ya. Pasti bisa di saat kita melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Ya, kelemah lembutan itu bisa kita peroleh asalkan kita mau taat, asalkan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan berikan itu buah roh kelemah lembutan. Ya, ingat ketika Musa mau dipakai oleh Tuhan, ya, Musa senantiasa taat kepada Allahnya. Haleluya. Nah, hal ini juga akan diperoleh oleh kalian semua ketika kalian mau datang kepada Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati di sini. Ya, jadi kalau kita ingin memiliki buah roh kelemah lembutan, datang kepada Yesus. Dia pasti akan beri. Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan? Mari kita akan baca ayatnya. Ayatnya terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan 29. Ya. Matius 11 ayat 28 dan 29 kita akan baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus mengundang kita semua. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang tidak berdaya. Datang kepada Tuhan. Mari, Tuhan berikan undangan ini secara gratis. Ya, Tuhan berikan siapa yang mau datang kepadaku. Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, saat kita datang kepada Tuhan, dikatakan kalau kita memiliki hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, mungkin yang membuat kita bisa berputus asa, mari sebelum kita memiliki keputusasaan dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kita apa? Dia akan memberikan kita kelegaan. Dia akan memberikan kita ketenangan menghadapi pergumulan hidup kita, ya, atau pergumulan hidup ini yang kita ada di dunia ini. Banyak hal yang membuat manusia itu jauh daripada Tuhan. Ya, mungkin ada manusia berkata, aku mau lari kemana? Aku tidak bisa apa-apa. Jalanku sepertinya jalanku sudah tertutup, tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan, Yesus menawarkan undangan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ya, semua dalam arti kata semua yang hilang pengharapan, semua yang sudah merasakan
dalam dirinya sudah tertutup jalan, ya, Tuhan tawarkan itu dalam kehidupan kita semua. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang menjadi bebanmu sekarang ini? Ya, adakah ada di antara kalian ada yang merasakan hari-hari ini penuh dengan beban, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, ya? Di dalam Tuhan segala hal itu Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan, ya. Kita mau cari siapa lagi di dunia ini, ya. Kita mau mengadu kepada siapa ketika kita mengalami beban berat kalau bukan kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dikatakan Tuhan Yesus tawarkan kepada kita, mari kepadaku, ya, terimalah apa yang aku akan berikan kepadamu. Ada hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita pasti tidak akan mengalami putus asa. Kita pasti tidak akan mengalami hilang pengharapan. Karena di dalam Tuhan banyak hal yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, kita akan baca sekali lagi ayatnya, ayat 29 tadi, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, pikulah kuk yang kupasang, sebab kenapa? Dia memberikan beban yang ringan. Ya, wah, aku lagi banyak masalah, kenapa lagi Tuhan memberikan kita beban lagi? Nah, karena ketika kita diberikan kuk itu, tahu apa itu kuk? Kuk itu seperti contoh ketika seorang yang ingin membajak sawah, ya, pasti di kiri kanannya ada sapi, ya tahu, ya. Ketika membajak sawah, nah itulah yang ditaruh kuknya itu, supaya apa? Supaya sawahnya itu dapat dibajak, ya, bekerja dengan baik, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika kita diberikan kuk, dipasanglah kuk ini dengan siapa? Dengan Yesus sendiri. Kita tidak akan merasa kelelahan, kita tidak akan merasa ya, putus asa, karena kalau kita memakai kuknya dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Tetapi ketika Tuhan berikan kuk itu, Dia ada bersama dengan kita. Dia tahu apa yang akan kita alami. Dia tahu yang akan kita rasakan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan. Tuhan tahu. Ya. Jadi datang kepada Yesus. Pikulah kuk yang kupasang. Ya. Karena apa? Karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini menjadi perenungan buat kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, apapun permasalahan hidupmu, apapun persoalan hidupmu, di saat kita datang kepada Tuhan, Dia pasti akan memberikan kita kelegaan. Dia pasti akan memberikan kita ketenangan, bahkan pengharapan sungguh ada di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus minta pimpinan Tuhan. Untuk apa? Menjalani kehidupan kita. Kita yakin di saat kita ada di dalam Tuhan, Dia akan memberikan kita perlindungan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apa yang telah kami dengar melalui firman Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang adalah sahabat kami, yang mengerti setiap persoalan dan masalah kami, ya Tuhan. Di saat kami membawa setiap persoalan masalah kami, maka di situ ada ketenangan dalam jiwa kami, ya Tuhan. Kami tidak akan takut, tidak akan khawatir, karena Yesus ada bersama dalam kehidupan kami semua. Terpujilah namamu, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman itu berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu saat ini, memberikan mereka kesehatan, memberikan kekuatan, kepintaran, hikmat, akal budi, bahkan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan buat berhasil, kalaupun mereka dalam keadaan lemah ataupun dalam keadaan sakit, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga, berkati orang tua mereka ya Tuhan. Apa yang mereka inginkan daripada Engkau ya Tuhan, berkat-berkat jasmani terlebih rohani, Tuhan nyatakan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, sukacita Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kelemah lembutan. Bapak ingin bertanya, apa yang kalian dapatkan melalui tema dalam bulan ini mengenai kelemah lembutan? Dan apa komitmen kalian? Sekarang saya akan membuat janji kepada Allah. Saya akan berpikir positif dan baik, agar perilaku saya baik di mata orang. Saya akan menjadi anak yang beriman dan berbudi, supaya bisa menolong banyak orang. Saya, Melo Immanuel Abraham dari kelas 8B. Mulai sekarang, saya berjanji untuk setia membaca Alkitab, beribadah, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah setia melindungi kita seumur hidup. Terima kasih. Mr. Brian bersama semua berjanji akan lemah lembut dan menjadi teladan dan contoh untuk semua orang agar bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Shalom. Sekarang saya akan menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Terima kasih, Tuhan memberkati.